Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi ta'ala fi kitabihil karim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang mulia, Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada aturan, undang-undang, konon, tata tertib yang lebih sempurna dari agama Islam. Sampai ulama Yahudi waktu itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, dalam agama kami itu ngatur apa saja? Urusan makan diatur, urusan minum diatur, potong rambut diatur, cara berjalan diatur, ibadah diatur, bisnis diatur." Maka beliau mengatakan hatta khiraah, sampai cara istinja, cara cawi itu diatur dalam Islam. Dan Islam ini apa? Islam itu mal Islam ma ja'a bihi Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang dibawa bagi Nabi itu adalah Islam. Orang di toko bisa mengamalkan Islam, orang di sawah bisa mengamalkan Islam, orang bersama istri bisa mengamalkan Islam, orang di masyarakat bisa mengamalkan Islam. Sehingga Islam merupakan kehidupan 24 jam. Zaman sahabat, orang-orang zaman sahabat itu mereka mengatakan, kami tidak peduli apakah mati di masjid, apakah mati di luar masjid. Karena sahabat di masjid juga amal agama, mereka di luar masjid juga amal agama. Mereka meninggal di pasar tidak masalah, ketika di pohon kurma, kebun kurma juga tidak masalah, bersama keluarga juga tidak masalah, bahkan meninggal di tempat itu juga tidak masalah. Ini sahabat telah menjadikan kehidupannya 24 jam menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda swan sama baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ekonomiku seret." Maka Nabi mengatakan, "Kamu sudah kawin belum?" "Belum ya Rasul." "Kawin kamu." Beberapa saat lagi datang, "Ya Rasul, ekonomiku seret." "Kamu sudah kawin belum?" "Belum." "Kawin kamu." Karena kamu dengan kawin, rezeki kamu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Dengan nikah cara Islam itu berbanyak rezeki. Ada seorang pemuda swan sama Nabi, "Ya Rasul, ekonomiku seret, kalau dagang bangkrut." Maka Nabi bertanya, "Kalau kamu masuk rumah baca salam enggak?" "Enggak ya Rasul." "Sebelum masuk rumah sholawat 3 kali, baca salam." Maka diamalkan oleh pemuda ini. Setelah berapa selang hari kemudian bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, "Wahai pemuda, bagaimana rezeki kamu sekarang?" "Ya Rasulullah, shadaqta, engkau berkata benar. Sekarang rezekiku seperti air hujan, banyak." Jadi dalam Islam ini, amal agama ini kalau diamalkan, ini solusi dunia akhirat. Dunianya selesai, akhirnya juga selesai. Seandainya dia tidak dapat rezeki dari segi dunia, maka dia akan dapat ketenangan. Miskin tapi tenang, miskin tapi sabur, orang yang sabar. Kalau seandainya dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia akan syukur. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabahu sarra syakar fahuwa khairul lah, wa in asabahu dharra sabar fahuwa khairul lah, wa hadza la yakunu illa lil mu'min. Sungguh ajib sabda baginda Nabi, orang iman. Orang iman itu dapat nikmat, dia syukur, dan syukurnya bagus bagi dia. Kalau dia dapat musibah, dia akan sabar, dan sabarnya pun bagus bagi dia. Kedua sifat ini, syukur dan sabar, tidak ada kecuali dalam diri seorang Islam. Jadi orang Islam itu apapun profesinya, apapun takdirnya,
Yang penting Islam, yang penting Islam. Itu nanti akan membawa kebaikan. Kalau dia seandainya miskin, sabar, dalam waktu Mi'raj baginda Nabi itu nginguk melihat surga. Ternyata kebanyakan di surga itu orang miskin. Hisabnya ringan, tidak ada banyak masalah. Dan Nabi menengok ke arah neraka. Ternyata yang banyak itu orang-orang kaya dan mutakabirin, orang-orang yang sombong dengan jabatannya, dengan kekayaannya. Baginda Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa akhsurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di surga bersama orang-orang miskin. Ternyata baginda Nabi itu miskinnya miskin yang dipilih, miskin yang ikhtiari, memang ingin miskin. Di Bangladesh itu ada orang kaya sekali, ingin miskin. Akhirnya selepas haji namanya dirubah haji miskin, biar miskin. Tapi takdirnya kaya, ya kaya saja walaupun namanya haji miskin. Kadang-kadang kita itu punya anak namanya Muhammad Dolar, biar tua ya, atau Muhammad Dinar Dirham. Tapi takdir ya miskin. Oleh karena itu jamaah yang mulia, maka Islam ini mesti kita jaga. Jadi laki-laki baik, jadi wanita juga baik. Kalau orang itu masuk rumah baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pas nggak ada anggota keluarga di rumah, semuanya safar, rumah kosong, kita datang dengan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Selamat untuk kami yang datang dan kepada hamba-hambamu yang soleh, yaitu para malaikat yang menjaga rumah. Kalau orang masuk Assalamualaikum saja, maka syaitan akan berkata dengan temannya syaitan, kita pergi dari rumah ini, jangan tidur di rumah ini. Rumah ini dipagari dengan salam. Akhirnya di rumah itu nggak ada setan. Tahajud mudah, taklim juga mudah, zikir juga mudah, baca Quran juga mudah. Tetapi kalau orang masuk rumah tanpa salam, ini berarti dia bawa setan satu. Di tenggorokannya ada keluarga yang soleh, suaminya ustadz, istrinya ustadzah. Karena capek pulang dari ngajar, ustadznya ini masuk rumah tanpa salam, langsung masuk gitu saja. Maka istrinya itu oleh Allah dikasyafkan, diperlihatkan perkara lain. Maka dia bilang, hai suamiku, keluar dulu kamu, keluar dulu. Kenapa? Saya melihat ada binatang yang menakutkan di pundak kamu. Itu ada siungnya binatang itu. Maka suaminya keluar kemudian masuk rumah dengan Assalamualaikum. Ternyata binatang itu hilang. Jadi kalau diperlihatkan itu perkara ghaib ini, orang masuk rumah tanpa salam itu setannya ribuan di rumah itu. Sehingga tahajud berat, baca Quran berat, megang tasbih juga berat. Malam ya bangun tapi cuma kencing tok. Malam ya bangun tapi cuma kejeding tok. Maka caranya menghilangkan bagaimana? Mudah saja. Tidak usah mencari bunga dari 7 benua. Itu biar terlalu mahal itu untuk haji aja itu. Itu cukup Assalamualaikum. Cukup Assalamualaikum. Begitu juga jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan rumah dan juga ada aturan masjid. Baginda Nabi bersabda, wahai sahabatku, jika kalian maghrib menutup rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Menutup jendela, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup tempat makanan, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup tempat minuman, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi bersabda, wahai sahabatku, kalau kalian punya anak kecil, pas maghrib itu masukkan ke dalam rumah. Lepas maghrib bisa dikeluarkan, tapi pas maghribnya itu, pas matahari tenggelam, itu tenggelam dengan munculnya setan di situ. Dan nanti kalau maghrib keluar itu anak kita bisa menjadi nakal, kurang dikasih ajar itu susah.
dimasukkan rumah dulu atau sudah dimasukkan ke masjid dulu, ke TPA. Nanti kalau main-main selepas maghrib atau selepas sisa ketika maghrib sudah tenggelam. Itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam agama Islam ini. Oleh karena itu jamaah yang mulia, Islam ini mesti kita jaga. Mesti kita jaga. Jabatan boleh hilang, tetapi Islam jangan sampai hilang. Kedudukan boleh pergi, tapi Islam jangan sampai pergi. Kehormatan boleh hilang, tetapi agama Islam jangan sampai hilang. Ya, untuk menjaga Islam biar ada dalam diri kita itu bagaimana? Nabi bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Minimal sehari semalam 100 kali. Minimal. Subuh 20 kali, duhur 20 kali. Karena kita orang Indonesia kan suka kredit. Apa-apa dikredit. Rumah dikredit, sendok dikredit, sampai tahlil aja dikredit. Langsung 100 terlalu lama katanya. 20 kali 5 100. Nabi bersabda, orang yang istiqomah baca kalimat tahlil 100 kali, nanti di yaumul kiamah wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Orang surga itu ganteng semua. Gak ada orang surga jelek, itu gak ada. Gak orang ganteng kok digumuli sama orang ganteng, berarti kegantengnya itu lebih. Ahli tahlil itu gantengnya lebih. Kalau kita itu dianggap ganteng karena teman-temannya jelek, kita itu dianggap putih karena teman-temannya hitam, kita itu dianggap pandai karena teman-temannya jahil. Coba kalau kita itu menganggap diri kita ganteng, yang sudah pernah umroh haji, bedakan wajah kita dengan orang Arab. Nanti tak melihat wajah kita, astagfirullah, astagfirullah, ternyata jelek sejak dulu. Merasa ganteng kalau di Banjarmelati, Pak. Tapi di surga ahli tahlil lebih ganteng daripada yang ganteng. Kemudian jamaah yang mulia, sebelum kita meninggal dunia, usahakan kita sudah menghatamkan kalimat tahlil 70.000 kali. Di Quran itu satu khataman 30 juz, Yasin satu khataman 41 kali, tahlil satu khataman 70.000 kali. Man qala la ilaha illallah 70,000 marrah kana lahu fida'an minan nar. Barang siapa mengucapkan kalimat tahlil 70.000 kali, maka kalimat itu menjadi fida, tebusan dia dari neraka jahanam. Orang-orang tua kalau malam tidak bisa tidur, tidak usah minum obat tidur, ambil tasbih menghadap ke barat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti semakin tidak bisa tidur, semakin banyak tahlilnya. Orang yang punya toko sepi konsumen, tidak usah ngerasani sana sini. Ini mesti dijual lemah kuburan gitu. Konsumen yang lewat orang itu belas, yang resal pakai ketok tenang. Tidak usah begitu, nanti akhirnya jadi sungguhan sama teman. Ambil tasbih menghadap ke arah barat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin sepi konsumen, semakin banyak tahlilnya. Semakin banyak tahlilnya. Petani kalau mau panen lihat padi, tidak usah ngerasani sana sini, ambil tasbih, dikubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau ada orang bilang kamu kok sebut Sunan Kalijogo, lah saya muridnya loh, saya muridnya Wali Songo. Nanti kalau sudah kita baca 70.000 kali, kita baca lagi, kita hadiahkan kepada keluarga kita sudah meninggal dunia. Apa sampai, Pak? Sampai itu nanti sampai. Kalau sudah khatam lagi, bacakan lagi 70.000 kali, sehingga nanti orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita itu nanti berkumpul nanti bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya juga kumpul, surganya juga kumpul. Maka kita hadiah sekarang ini. Kemudian yang kedua jamaah yang mulia, menjaga agama dengan menjaga syariat. Hakikat sama syariat nggak bisa dipisahkan. Kadang-kadang orang punya pemahaman yang penting kan hatinya, luar itu nggak penting. Pakai jubah harus sombong, lebih mendingan
telanjang tapi ikhlas. Insya Allah masuk neraka tanpa hisab. Sholat jamaah tapi riya. Lebih bagus sholat dengan istri khusyuk kudu itu. Itu namanya tidak menjaga syariat. Tidak menjaga syariat. Satu ketika baginda Nabi itu didatangi seorang pemuda, rambutnya panjang melebihi pundak. Maka Nabi mengatakan, ya fatan innaka rajulun sholeh. Sebetulnya kamu itu anak yang soleh. Cuma ada dua hal di dirimu yang tidak disukai oleh Allah. Apa itu ya Rasul? Rambutmu terlalu panjang, sarungmu di bawah mata kaki. Langsung pemuda itu pulang ngambil gunting, motong rambutnya sampai tengah-tengah telinga. Jadi baginda Nabi itu memperhatikan zahirnya sahabat. Zahirnya juga diperhatikan, batinnya juga diperhatikan. Dan syariat dalam agama itu apa? Perkara yang nampak. Sholat jamaah, kalau ibu-ibu pakai jilbab, selama jilbab ada di kepala kita, kepala ibu-ibu, itu dia akan dapat pahala terus. Akan dapat pahala terus. Kemudian jamaah yang mulia, menzikirkan kalimat tauhid ini bisa dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan maknanya saja. Kita sebagai seorang suami, kalau ngasih uang sama istri, ngomong sama istri minimal dalam hati, wah istriku, ini hakikatnya uang dari Allah, bukan dari saya. Yang menjaga kamu adalah Allah, bukan saya. Yang mengawasi kamu Allah, bukan saya. Terus ngasih uang sama istri. Begitu juga seorang istri kalau terima uang, itu hatinya mengatakan, wah suamiku, ini uang hakikatnya bukan dari kamu, tapi dari Allah. Kamu ada, kamu tidak ada, Allah tetap ada. Yang menjaga aku bukan kamu, tapi Allah. Kamu ada, kamu tidak ada, Allah tetap ada menjaga kamu. Itu namanya menerima uang dengan makna la ilaha illallah. Memberi uang dengan makna la ilaha illallah. Bagi seorang pegawai negeri, kalau dia membuka ATM itu, hatinya mengatakan, wahai uang, kamu itu bukan dari ATM, tapi dari Allah, dari khazanah Allah. Bukan kalau pegawai negeri itu kalau bulan sangat tua sekali itu susah. Kalau susah nyawas, tanggal tua ini rezekinya sidik, tanggal 6 ini rezekinya akeh. Nah itu berarti kan masih yakin pada ATM. Allah itu mampu ngasih rezeki di tanggal tua sekali, tua renta sekali juga bisa Allah itu. Maka dengan mengambil uang dengan cara semacam itu, akhirnya mengambil uang dengan makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian jamaah yang mulia, yang nomor 3, agama ini mesti kita sampaikan, kita dakwahkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala. Ibu-ibu juga disibukkan dalam amal agama. Bahkan ibu-ibu di zaman Nabi itu merasa iri Pak dengan laki-laki itu. Sampai satu ketika sowan ibu-ibu suatu bagi Nabi, ya Rasul, waktu jenengan ini kebanyakan untuk laki-laki semua. Pagi untuk laki-laki, zuhur untuk laki-laki, ngasar untuk laki-laki, kemudian perang juga dengan laki-laki. Lah untuk kami itu mana waktunya itu? Sama begitu. Akhirnya baginda mengatakan, nanti taklimnya di rumah fulan minggu depan untuk khusus ibu-ibu gitu. Maka di situ Nabi mengatakan, tidak ada seorang wanita yang didahului mati oleh anaknya 3, kecuali anaknya itu akan jadi taman di neraka jahanam. Maka ada ibu-ibu tanya, lah kalau yang mati 2 bagaimana ya Rasul? Kalau 2 juga jadi taman di neraka jahanam. Maka Rawi mengatakan, kalau seandainya Nabi ada yang tanya, bagaimana kalau satu anak itu meninggal waktu kecil, maka Nabi tentukan juga walaupun cuma 1. Itu fadilahnya taklim ibu-ibu. Dan ibu-ibu tanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, itu suami kami perang ke jenazah, kemudian sholat jamaah, sholat Jumat, macam-macam. Lah kami di rumah cuma cuci baju, didik anaknya macam-macam. Masa kami nggak dapat pahala? Sama. Orang itu kalau keluar 4 bulan itu yang mujahadah siapa? Istrinya, bukan suaminya. Orang keluar 4 bulan itu langsung gemuk bareng besi. Udah turu ya. Ya anaknya 10, yang urus 1 orang. Lah kalau suaminya cuma tidur aja, yang mujahadah itu istrinya, yang mujahadah itu. Makanya Nabi mengatakan, wahai sahabat, apakah kamu pernah mendengar pertanyaan seorang perempuan yang begitu bagus? Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, kami tidak pernah terbayangkan di pikiran kami kok ada pertanyaan semacam itu.
Maka Nabi mengatakan, sampaikan wahai Ummu Sulaim kepada perempuan di belakang kamu, kalau kamu ridho ditinggal suami fisabilillah, apapun yang dikerjakan suami kamu akan dapat pahalanya. Karena yang mujahadah itu istrinya, bukan suaminya. Oleh karena itu jamaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah di zaman yang sudah penuh dengan fitnah zaman akhir ini, kita oleh Allah dikenalkan dengan usaha dakwah. Semampu kita kerjakan, tapi jangan kita tinggal semua. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita temukan semua jangan ditinggal semua. Orang itu kalau makan itu standarnya fasya 5 sempurna, ya ada susunya, ada dagingnya, ada buahnya, ada macam-macam. Tapi kalau tidak ada daging, maksud gak mangan. Enaknya sambal kora, maksud gak dipangan. Ya seadanya. Kalau standar itu fasya 5 sempurna, tapi tidak ada, yang ada cuma sambal kora, itu yang dimakan. Lihat dalam agama itu juga begitu. Dalam agama itu sedikit sudah dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lurusnya niat. Walaupun cuma keluar 3 hari di kampung sendiri, tetapi niatnya seluruh alam, hatinya itu seluruh alam. Nanti Allah akan mengikuti niat daripada seorang hamba itu. Oleh karena itu jamaah yang mulia, ini ada jamaah 3 hari Masyurah di rumah Pak Haji. Kalau ada waktu ibu-ibu bisa nusroh, alim bisa nusroh, kemudian mudzakarah bisa nusroh nemani jamaah ini. Dan juga bapak-bapak di masjid juga ada program, yaitu bapak bisa nusroh. Dan kita kaitkan diri kita dengan amal-amal istimai. Ada pengajian ikut, ada sholawatan ikut, ada taklim ibu-ibu ikut. Nanti akhirnya kita itu akan kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang soleh. Nanti di yaumul qiyamah, orang itu akan masuk surga, oleh Allah disuruh masuk gitu saja. Tapi ada orang itu yang oleh Allah disuruh mencari temannya dulu. Kamu jangan masuk surga dulu sebelum kamu masukkan orang yang kamu kenal. Akhirnya orang soleh itu teringat, oh dulu pernah begini dengan bulan, pernah begini dengan bulan. Sampai ada orang laporan, saya pernah ngasih minum sama kamu 1 gelas tuh di dunia, masa kamu tidak ingat? Oh ingat, saya ingat. Akhirnya juga disawat masuk ke dalam surga. Jadi kumpul dengan orang soleh itu penting. Itu penting di dunia dan nanti sampai dikenal di yaumul qiyamah, disyafaati oleh orang tersebut, kemudian dimasukkan di dalam surga. Kemudian yang terakhir jamaah yang mulia, ini untuk menyelamatkan fitnah-fitnah semacam ini hanya satu saja, yaitu kita membuat amalan. Nabi bersabda, orang yang membaca surat Kahfi minimal 10 surat pada hari Jumat akan terbebas dari fitnahnya Dajjal. Jadi dengan amalan saja, dengan cara manajemen macam-macam sudah mentok. Dengan amal saja. Dan orang itu kalau sudah punya amalan, apalagi istiqomah, itu nanti akan berguna pada waktunya. Ketika orang sudah bingung, dalam keadaan bingung, tidak ada solusi, Allah akan kasih solusi, makhraj. Allah kasih jalan keluar. Maka jalan keluar satu-satunya umat akhir zaman ini adalah dengan menghidupkan amalan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang bapaknya itu ada niat untuk silaturahmi 40 hari, 4 bulan, itu nanti didorong dengan semangat, dengan tertib seperti dari pemerintah, dengan menjaga jarak macam-macam di tempat yang sudah aman dan sebagainya, sehingga gerak kita yang sedikit ini tetapi pengaruhnya akan luar biasa di sana. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya arhamar masakin, ya arhamar rahimin. Taqabbal minna da'watana, taqabbal minna bayanana, taqabbal minna ta'limana, taqabbal minna ta'allumana, taqabbal minna khidmatana, taqabbal minna muamalatana, taqabbal minna muasyaratana, taqabbal minna azwajana, taqabbal minna auladana, taqabbal minna abana, taqabbal minna ummahatina, taqabbal minna ustadana, taqabbal min jaddadina, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana bika bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.